Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sekalian, kita masih berikan kesehatan, kesempatan, dan dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin, sebagaimana seperti biasanya, kita membaca kitab tentang kisah-kisah wanita muslimah yang terdapat dalam hadis sahih yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Simhi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang pengajar di Daril Hadis Ma'bar Yaman, harasahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dalam kitabnya, yaitu tentang Al-Qasas An-Niswiyah, itu kisah-kisah wanita min sahihi sunnah an-nabawiyah, dari hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahkamun wa fawaid, terdapat dalamnya hukum-hukum syariat, wa fawaid, dan faedah-faedah. Kemudian durusun, terdapat pelajaran-pelajaran, wa ibar, itu dapat dalamnya ibrah, ya, wejangan atau nasihat bagi kita sekalian. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk dalam kisah hadithul ifk, yaitu hadis yang menceritakan tentang kedustaan yang dihembuskan oleh tokoh munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, kepada Rasulullah SAW, dan secara khusus terhadap yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita telah baca kisah tersebut dalam kisah yang panjang. Kemudian kita sudah masuk pada pembahasan yang terkait dengan faedah-faedah dari hadis. Faedah-faedah dari hadis yang bisa kita petik dari pembahasan dalam kisah tersebut. Kemudian kita lanjutkan dari pertemuan kemarin, dari faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis. Kemudian beliau berkata hafizahullah ta'ala, wa fiha masru'iyatu ibtida'il kalam fil amri al-muhim bitasyahud wal hamdi wa qaul amma ba'd. Yaitu disyariatkannya di dalam kisah ini terdapat syariat, yaitu untuk memulai pembicaraan, memulai muhadarah atau mulai pengajian atau kajian pada suatu perkara yang penting, atau di sini disebutkan yaitu pembicaraan pada perkara yang penting, yaitu dengan mengucapkan tasyahud. Mengucapkan tasyahud yaitu apa? Salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat, tasyahud sebagaimana kita maklumi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau ya asyhadu an la ilaha illallah ya wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, intinya adalah apa? Supaya mengucapkan salam dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamd ya, dan pujian ya pada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, dan setelahnya ya. Wa qaulu amma ba'd, kemudian ucapan ya sebagai pemisah atau disebut dengan faslul khitab, yaitu amma ba'd, adapun setelah itu ya. Kemudian fa inna asdaqal hadis kitabullah, dan setelahnya ya. Bahkan disebutkan apabila ya seorang ya yang mengakadkan nikah, kemudian khutbah nikahnya itu apa? Dengan apa? Khutbatul hajah, itu cukup ya, yaitu innal hamdalillah kemudian dan yang setelahnya. Ini pada perkara-perkara yang penting. Dan sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ya, sebagaimana ditunjukkan ya dalam hadis yang kita telah ya baca, bahasanya Rasulullah SAW ya mengucapkan tasyahud ya, kemudian apa ya alhamdulillah, yakni pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kisah ini ya terdapat dalamnya masru'iyatu at-taubah, yaitu disyariatkan, itu taubat, disyariatkan taubat. Kemudian ya wa annaha tuqbil minal mu'tarif al-muqli al-mukhlis, ya bahwasanya apa? Seorang yang bertaubat itu menghadapkan dirinya ya, menghadapkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu minal mu'tarif, yaitu termasuk orang yang apa? Mengakui dosanya. Jadi seorang yang bertaubat dia apa? Mengakui dosa yang telah dia perbuat. Ya, dia mengakui ya akan dosa tersebut. Al-muqli, yaitu apa? Muqli, yaitu berlepas diri ya, berlepas diri dari dosa tersebut, yaitu meninggalkan dosa tersebut ya. Kemudian mukhlis, kemudian mengikhlaskan ya dalam taubatnya ya, mengikhlaskan dalam taubatnya. Kemudian bahwasanya mujarrad al-i'tiraf la yujzi fiha, jadi sekadar mengakui dosa itu adalah mencukupi ya dari perkara taubat. Jadi kalau mengakui saya salah tetapi tidak apa melepaskan dirinya dari perbuatan dosa tersebut, berarti apa? Dia belum ya jujur dalam tobatnya. Jadi seorang yang bertobat yaitu mengakui, kemudian apa? Dia tinggalkan, yaitu mengikhlaskan dalam taubat ya, mengikhlaskan diri dalam taubat ya, sebagaimana ya dalam halaman 116, yaitu ya Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya, fatasyahada, menceritakan tadi Rasulullah SAW bertasyahud kemudian berkata, ya Aisyah fa innahu balagani anki kada wa kada fa in kunti bari'ah, maka apabila engkau terlepas dari tuduhan tersebut, maka apa? Ya Allah Subhanahu wa taala akan ya melepaskan darimu tuduhan-tuduhan tersebut. Fasayubarri ukillah, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan tuduhan buruk tersebut. Wa in kunti almamti bidzambin, ya di sini kan, apabila engkau melakukan fa'alti dzamban, ya engkau melakukan perbuatan dosa dan ini bukan merupakan kebiasaanmu, ya bahasanya engkau melakukan dosa, fastaghfirillah, ya Rasulullah SAW ya memerintahkan, maka minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilaih, dan bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal abda, karena sungguhnya seorang hamba, idza tarafa bidzambih, apabila dia mengakui dosanya, tsumma taba taballahu alaih, kemudian dia bertobat, taballahu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Jadi seorang yang bertobat itu apa? Mengakui dosanya ya, kemudian apa? Ya berlepas diri, ya melepaskan dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak apa? Mengulangi kembali, yaitu al-azm, yaitu Allah ya'ud ila dzambih, yaitu kepada dosa tersebut atau dosa-dosa yang lainnya. Ini sebagaimana maklum ya, sudah diketahui dalam syarat-syarat diterimanya tobat, ya syarat-syarat diterimanya tobat. Kemudian di dalam kisah ini
anna sabra ya tuhmadu akibatuhu, bahwasanya kesabaran itu apa? Akan dipuji akibatnya. Ya, jadi ujung atau akhir dari kesabaran itu akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan pujian. Ya, seorang yang sabar ya terhadap ya ujian Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang ya terkadang seorang susah untuk ya menerimanya, yang mu'limah ya, kemudian dia bersabar pada Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian tersebut, ya maka di akhirnya ya akhir dari semua ujian itu apa? Ya akan mendatangkan kebaikan bagi seorang yang diuji. Ya, wa yukhbat sahibu. Ya, kemudian apa? Ya orang yang diuji itu akan apa? Dicintai. Ya, terlebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini adalah kecintaan yang tertinggi yang kita semua mencarinya, yaitu bahwasanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad irtafa'a, maka sungguh telah apa? Terangkat ya menjadi tinggi qadra Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa alat manzilatuha, dan apa? Alat itu menjadi tinggi ya kedudukan kehormatan Aisyah bisabriha ya karena kesabarannya, ya bisabriha ya bak sababiyah kan ya, karena kesabarannya alal ibtila, yaitu terhadap ujian ya, akhirnya apa? Mendatangkan ya kebaikan yang sangat banyak ya di sini ya, sebagaimana yang didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kemudian wafiha, kemudian di dalam kisah ini takdimul kabir fil kalam, yaitu apa? Syariat ya, ini bentuk adab yang mulia, akhlak yang mulia, yaitu mendahulukan al-kabir fil kalam. Ya, mendahulukan orang yang tua, orang yang besar ya terhadap apa? Suatu ucapan atau pada ucapan. Ya, wa tawaqquf man istabaha alayil amr fil kalam. Kemudian apa? Supaya tawakuf, yaitu diam orang yang apa? Tawakufu man istabaha alayil amr fil kalam. Ya, sebagaimana yang dalam kisah ya Aisyah radhiyallahu taala anha menyerahkan pada siapa? Ya ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya untuk menjawab ya ucapan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengatakan dari apa yang kita sebutkan tadi ya, fastaghfirillah wa tubi ilaihi ya, wa tubi ilaihi, yaitu bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Falamma qada Rasulullah sallallahu maqalatah, kemudian apa? Tatkala Rasulullah SAW telah menyelesaikan ya ucapannya ya qalasa dam'i ya, qalasa dam'i, maka apa? Ya apa tangis air mata ini apa? Apa tangisnya sudah seakan-akan apa? Habis, yaitu air matanya. Ya, wa qultu li abi, ya ini syahidnya di sini, wa qultu li abi, ya dan aku berkata kepada ayahku, ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jawablah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wallahi ma adri ma aqul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya wallahi demi Allah aku ya tidak mengetahui apa yang harus aku ucapkan pada Rasulullah SAW. Kemudian aku katakan pada ibuku, ajibi anni Rasulullah SAW ya fi maqal, ya jawablah Rasulullah SAW ya terhadap apa yang beliau katakan. Kemudian apa? Ibunya juga mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulullah SAW. Ya, kemudian Aisyah mengatakan, ya wa ana jariyatun haditsatus sin. Ya, saya ini adalah seorang anak perempuan yang masih kecil, ya masih belia. Ya, maka apa? Didahulukan ayahnya, ya kemudian ibunya. Siapa nama ibu Aisyah radhiyallahu anha? Lupa. Ummu Ruman, ya Ummu Ruman itu nama ibu ya Aisyah. Di Abu Bakar memiliki beberapa istri nanti, ya yang terlahirkan darinya Aisyah dan Abdurrahman itu adalah dari Ummu Ruman, ya ra wawu sukun mim alif kemudian nun, ya Ummu Ruman itu ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ya di dalam kisah ini mas'uyatu tafsiri man tajaddad, ya man tajaddadat lahu nikmatun, ya yaitu di dalam kisah ini terdapat syariat
ya terdapat syariat, yaitu apa, disunahkan untuk memberikan tabsyir, yaitu kabar gembira bagi orang yang apa, mendapatkan nikmat, ya. Itu apa, apabila nikmat itu apa, tajaddad, ya, tajaddad apa, ya, semakin tambah, yaitu nikmat demi kenikmatan, ya, karena apa, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak dan kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang apa, yastasir, yaitu apa, merasa, ya, bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada pada dirinya. Ya, ini yang kebanyakan dilalaikan oleh manusia. Ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya datang kepadanya, akan tapi tidak merasa ya nikmat Allah itu ada padanya, ya, bahkan digunakan pada perkara-perkara yang ya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan dalam ya kesia-siaan, digunakan ya dalam kemaksiatan dan yang semisalnya. Maka hendaknya ya apabila di sini disebutkan ya terdapat kenikmatan yang baru, ya, bertambah kenikmatan tersebut untuk ya di sini apa, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Aisyah radhiyallahu anha, atau indafa'at anhu nikmah, atau tertolak darinya yaitu suatu ujian atau musibah, kemudian waddohik, ya, kemudian apa, tertawa, yaitu menunjukkan kebahagiaan, wal farah, yaitu bahagia, wal istibsyar inda dalik, dan apa, yang memberikan kabar gembira pada yang demikian itu, ya, sebagaimana disebutkan ya oleh Rasulullah SAW ketika apa, akhirnya datang ya apa, Aisyah radhiyallahu taala anha ya dilepaskan dari tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya, ya, ditujukan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, padahal Aisyah pada awal kalinya apa, aku anggap diriku ini tidak layak, ya, sudah berharap apa, berharapnya pertama itu adalah ya barangkali Rasulullah SAW mimpi dalam mimpinya, ya, kemudian bahwasanya aku ya terlepas dari tuduhan tersebut. Itu mimpinya Rasulullah SAW, ternyata apa, ya, datang atau turun padanya apa, ayat, turun padanya ayat. Ini menunjukkan ya kemuliaan, ya, kehormatan ya Aisyah, kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha ya di sisi ya Rasulullah SAW, dan juga terlebih ya indallah, itu sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Rasulullah SAW apa, ya, mengatakan padanya ya Aisyah, ihmadillah faqad bara'akillah, ya, ihmadillah itu apa, mujilah pada Allah Subhanahu wa taala, itu apa, ya, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apa, melepaskan tuduhan-tuduhan, ya, tuduhan-tuduhan darimu, ya, tuduhan-tuduhan dari dirimu, ya. Kemudian di sini apa, faqalat li ummi, kemudian ibuku berkata padaku, kumi ila Rasulullah SAW, ya, kumi ila Rasulullah SAW, bangkitlah menuju Rasulullah SAW. Fakultu, kemudian Aisyah mengatakan, la wallah, ya, tidak, demi Allah, apa yang aku lakukan pertama, yaitu la akumu ilaih, aku ya tidak akan berdiri kepada Rasulullah SAW, tetapi apa, wala ahmadu illallah, tidaklah aku memuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa, menunjukkan rasa syukurnya ya pertama kali, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur pada ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW ya tertawa ya karena Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya terkait dengan apa, kisahnya ya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu apa, tentang terlepas ya dari tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya, yaitu radhiyallahu taala anha. Kemudian di dalam kisah ini ya wa fiha idlalul mar'ah ala zawjiha wa abawaiha, yaitu di dalamnya apa, yaitu bahasanya seorang wanita hendaknya apa, ya mengutamakan, menunjukkan pada suaminya dan juga apa, kepada kedua orang tuanya. Ya, ini adalah merupakan akhlak yang mulia, ya, merupakan akhlak yang mulia. Kemudian di dalam kisah ini dalilun, terdapat dalil bahwasanya apa, ya, bahwasanya yang ya ta'ayyan itu menjadi suatu kewajiban, ya, menjadi ta'ayyan ya suatu hal yang wajib atas
ya seorang yang memiliki keutamaan dan ilmu dan ibadah dan kedudukan itu menganggap rendah diri mereka, ya, dan meninggalkan dari menoleh kepada amalan mereka, ya, wa ahwalihim, dan keadaan mereka. Ini menunjukkan ketawaduan, ya. Jadi orang-orang yang berilmu, ya, tidak melihat pada amalan-amalan mereka yang telah, ya, mereka lakukan, atau ahli ibadah, akan tapi melihat masih banyak kekurangan, kami masih, ya, banyak seperti ini dan seperti itu, yang menunjukkan bahwasanya masih banyak taksir, yaitu kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan, ya, menunjukkan, ya, ibadah-ibadahnya, akan tapi menunjukkan bahwasanya masih, ya, kurang dalam, ya, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kisah ini, ya, terdapat wa fiha tadrid, ya, yaitu yaitu dengan adanya tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan terhadap orang yang man waqa'a fi musibatin, orang yang tertimpa suatu musibah kemudian hilang darinya, supaya tidak, ya, terjadi pada hatinya kesenangan yang berlebihan, kesenangan yang terkadang min awwali wahli, pada awal kalinya, kemudian wayuhliku, kemudian bisa membinasakannya. Jadi ketika, ya, mendapatkan kesenangan yang sangat, ya, supaya disampaikan kepadanya dengan tingkatan-tingkatan, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang baroahnya, terlepasnya Aisyah, ya, dari tuduhan-tuduhan tersebut. Maka Rasulullah SAW memulainya dengan ya, setelah turunnya wahyu, ya, tentang tentang terlepasnya Aisyah dari tuduhan, yaitu bitahik. Pertama Rasulullah SAW tertawa, ya, kemudian summa tabsyiruha, kemudian beliau memberikan kabar gembira kepadanya, ya, kemudian beliau summa i'lamu, kemudian menghabarkan kepadanya bi bara'atiha mujmalah, ya, masih secara global. Kemudian summa tilafatuhu al ayat, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat. Ini menunjukkan tadrij, ya, bisa dipahami tahapan-tahapan atau fase dalam memberikan, ya, kabar gembira, bukan langsung misalnya dibacakan ayat-ayat, tetapi ya, tertawa. Rasulullah SAW senang sekali. Ini menunjukkan kesenangan, ya, kebahagiaan Rasulullah SAW ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan ayat-ayatnya untuk melepaskan, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan keji, ya, dari tuduhan keji, yaitu Rasulullah SAW dalam menyampaikan kepada Aisyah itu melalui tahapan-tahapan, ya, tsumma tilawatuhu al ayat ala zaujiha, itu kepada, ya, istrinya, itu Ummul Mukminin Aisyah. Wa qad nassal hukama, ini ahli hikmah, ya, bahwasanya man istadda alail atas la yumakkan minal mubalagha firai, ya. Jadi, ya, ahli hikmah mereka menyebutkan barang siapa yang dia kehausan yang sangat. Ini kejadian, ya, misalnya pada suatu kejadian, ya, jadi seorang itu misalnya dalam keadaan haus yang sangat, maka tidak diberikan la yumakan minal mubalagha firai, maka tidaklah diberikan padanya dari ya, berlebih-lebihan di dalam ya, istilahnya menghilangkan rasa hausnya, tetapi dengan minum ya, dengan minum sedikit demi sedikit, bukan langsung kemudian dia, ya, minum kemudian satu ember, ya, dengan kemudian 1 liter atau 2 liter, kemudian ingin menghilangkan rasa hausnya. Tidak, ya, yang seperti itu bisa membuat, ya, kebinasaan. Ini disebutkan li'alla yufdi dzalika ilal halakah, ya, supaya tidak menghantarkan yang demikian itu kepada al halakah. Apa halakah? Kebinasaan. Bal, ya, bahkan dia meneguknya yujarri qalilan, yaitu dia meneguknya sedikit demi sedikit, ya. Jadi kalau seorang itu kalau pengennya, ya, haus itu hangus yang sangat, pengennya kan langsung memuaskan rasa hausnya kan, ya. Tetapi hendaknya ketika mendapati hal semacam ini, ya, walaupun dia sebelumnya adalah haus yang sangat, ya, hendaknya diteguk air tersebut, ya, sedikit demi sedikit, sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah SAW
ketika memberikan ya kabar terlepasnya Aisyah radhiyallahu taala dari tuduhan keji. Wa fiha, kemudian dalam kisah ini bahwasannya syiddah, kesusahan ya, kesusahan ini apabila telah istahkamat ya, apabila telah ya menguat ya, telah ya kesusahan itu telah menimpa pada seorang dengan kesusahan yang sangat ya, aqabaha al-farad, maka akan datang setelahnya yaitu al-farad ya, karena inna ma'al usri yusra ya, inna ma'al usri yusra, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan, dan sungguhnya bersama kesusahan itu ya ada kemudahan ya, mesti ada kemudahan yang akan datang kepadanya. Bahasanya al-usr itu satu, tetapi ya al-yusr itu dua, maka ya satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya, ini bisa dibaca dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tentang ya tafsir inna ma'al usri yusra. Ya, inna ma'al usri yusra. Maka di sini fa'alal muslim, maka atas seorang muslim idza waqa'a fi dhikin au kurbah, apabila terjadi padanya kesusahan, kesulitan, ya musibah, kurbah, ayyasbira, supaya dia bersabar. Ya, supaya dia bersabar, wa yantadir al-farad, ya, dan dia menunggu ya, menunggu jalan keluar. Ya, menunggu jalan keluar, ya, wa yantadir al-farad. Ra-nya di fathah, ya. Kalau di dhammah kelamin, ya, kelamin itu kemaluan. Jadi ra-nya di fathah. Al-farad minallah azza wajal, yaitu menunggu ya jalan keluar, menunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fiha, dalam kisah ini fadlun man yufawwid al-amr li rabbih, yaitu keutamaan bagi orang yang menyerahkan urusannya, menyerahkan perkaranya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man qawiya ala dzalik, maka barang siapa yang dia qawiya ala dzalik, yaitu merasa kuat atas yang demikian itu, yaitu ketika dia menyerahkan semua urusannya pada Allah Subhanahu wa taala, khaffa anhul ham wal gham, maka akan terasa ringan ya kesedihan dan kegundahan. Ya, jadi seorang yang mendapatkan ujian bertubi-tubi, ya ujian demi ujian, maka hendaknya ya dia serahkan, ya dia serahkan kesusahan, kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang yakin bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengujinya, ya mesti ada jalan keluar, mesti ada ya kemenangan, mesti ada ya suatu yang akan menyenangkan pada dirinya, maka ya akan terasa ringan ya musibah, ujian yang menimpanya. Ya, tetapi apabila seorang jaza, ya misalnya mengeluh, ya bahkan putus asa, bahkan ya terjadi misalnya hingga bunuh diri dan yang semisalnya, maka ya ini akan menjadi kerugian bagi dirinya. Maka bila seorang yang ditimpa dengan ujian ya yang dikatakan mungkin bertubi-tubi seperti itu, hendaknya menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mesti akan memberikan jalan keluar, ya mesti akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita sekalian. Wa fiha, kemudian al-hatsu 'alal infaq, ya yaitu dorongan untuk berinfak, fi wujuhil khair, dalam ya macam-macam kebaikan, ya terlebih khusus yaitu pada silaturahim, yaitu yang masih ada kekerabatan, ya untuk memberikan ya infak atau ya sedekah kepada orang-orang yang masih memiliki kekerabatan, yaitu masih karib kerabat, yaitu keluarga dekat, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar terhadap Mistah, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala terhadap ya Mistah, ya walaupun ya Mistah termasuk yang ikut ya seperti itu dalam kisah ya haditsul ifak, tapi Abu Bakar ya diturunkan ayat ya darinya, kemudian ya beliau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan ya melanjutkan, meneruskan dari apa yang dilakukan sebelumnya, dari memberikan nafkah kepada Mistah.
Kemudian wa fiha, dalam kisah ini terdapat ya perbuatan baik kepada orang yang berbuat jelek. Nah, ini keutamaan yang ya besar sekali. Seorang dilakukan padanya perbuatan jelek, kemudian apa? Ya, dia balas dengan apa? Perbuatan baik. Ya, tidaklah melakukan hal-hal ini melainkan orang yang apa? Memiliki keutamaan yang agung pada dirinya, memiliki akhlak yang mulia. Seorang dia apa? Diajak, kemudian apa? Diberikan ya senyuman dan apa? Balasan yang baik, maka susah ini. Maka ini keutamaan ya bagi siapa yang bisa memiliki sifat ya ketika dia ya dihina, ya dilakukan perbuatan jelek kepadanya, kemudian membalas dengan perbuatan baik. Kemudian apa? Wa wuku al-maghfirah liman ahsana ila man asaa ilaih, dan memaafkan bagi orang yang apa? Ya telah berbuat jelek kepadanya, ya. Atau memaafkan ya sofaha anhu, yaitu memaafkan. Ini adalah merupakan akhlak yang mulia. Kemudian di dalam kisah ini bahwasanya orang yang bersumpah ya untuk tidak melakukan sesuatu dari kebaikan, ustuhibba lahu, ya dia tidak ingin melakukan suatu kebaikan. Ini sebagaimana apa? Ketika terjadi haditsul ifak ini, Abu Bakar mengatakan apa? Saya tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah. Ya, kemudian apa? Ya, akhirnya ya beliau ya diturunkan ayat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian turun ayat kepadanya, kemudian apa? Melanjutkan ya pada suatu yang lebih baik, yaitu kembali memberikan nafkah. Ustuhibba lahu ayyatiyalladzi huwa khair. Maka disunahkan ya kepadanya untuk melakukan apa yang itu lebih apa? Yang lebih baik. Wa yukaffir an yaminihi. Kemudian apa? Apa wa yukaffir di sini? Menghapus, yaitu mengkafaroi, yaitu apa? Mengkafaroi, yaitu apa? Kafarah sumpah. An yaminihi, yamin apa? Sumpahnya. Apa kafarah sumpah? Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maidah ya ayat 89, ya, dalam surat Al-Maidah nanti bisa dibaca di antaranya bahwasanya ketika seorang ya bersumpah kemudian apa? Ada yang lebih baik, maka dia bayar kafarahnya. Kafarahnya apa? Yaitu puasa 3 hari. Kemudian apa? Yang pertama yaitulah it'am. Ya, yaitu memberi makan pada 10 orang miskin. Ya, 10 orang miskin. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, memberikan kiswah, yaitu memberikan pakaian. Ya, kemudian apa? Yang ketiga adalah memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, maka bisa berpuasa berapa? 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Ini banyak. Ya, dari orang Arab mereka banyak bersumpah. Kemudian mereka akhirnya apa? Membayar kafarah. Ya, kadang kafarah mereka diberikan pada santri yang ngundang 10 orang makan ke rumahnya, ya, itu untuk bayar kafarah sumpah. Ya, untuk bayar kafarah sumpah, yaitu 10 orang ajak makan ke rumahnya, atau sebagian mereka memberi bahan makanan kemudian suruh masak sendiri, seperti itu. Ya, dikasih ya, ada pernah dapat, yaitu ada indomie, kemudian ada ayamnya, ada berasnya. Ya, intinya yaitu untuk membayar kafarah. Ini sebagaimana yang ya mereka ya kalau ini wallahi itu sebentar kalau dengar, kalau bergaul ya sehari-hari dengan mereka kadang ya itu tadi ya. Wa fiha jawazul istishad bi ayatil Quran fin nawazil, ya, yaitu di dalam kisah ini bolehnya ya berdalil dengan ayat-ayat Quran ketika datang ya suatu kejadian yang apa? Nawazil itu kejadian luar biasa. Ya, wa ta'assi bima waqa'a lil akabir, dan juga ta'assi yaitu mencontoh ya dengan apa yang terjadi ya pada al akabir, ya orang-orang besar dari kalangan para nabi dan selain mereka. Yaitu di sini apa? Mana syahidnya? Aisyah radhiyallahu anha, yaitu berdalil dengan apa? Apa yang dilakukan oleh ya Nabi Yakub, ya. Yang apa? Yang qalu ya abana. Ya, tatkala apa? Ya Nabi Yusuf, ya kisahnya Nabi Yusuf, qalu ya abana inna dhahabna nasbaku ya wa tarakna, kemudian Yusuf, kemudian apa? Ya waja'u ala qamisi bidamin qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ya, maka kesabaran itu adalah ya keindahan. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tempat meminta pertolongan dari apa yang kalian
sifatkan, ya. Kemudian ya di sini ya beliau ya radhiyallahu ta'ala anha berdalil dengan apa yang ya terjadi pada kisahnya Nabi Yusuf ya alaihi salam, yaitu Nabi Yakub di sini apa? Fasabrun jamil, ya kita sabar ya dari apa yang dikisahkan pada anaknya, membawa apa? Pakaian Yusuf yang berlumuran darah, padahal darahnya adalah darah apa? Palsu. Kemudian Nabi Yakub mengatakan apa? Fasabrun jamil. Ya, ini ya kesabaran yang terindah. Ya, kemudian Allah tempat ya meminta pertolongan dari apa yang kalian sifatkan. Ya, minal anbiya itu Nabi Yakub wa ghairihim. Wa fiha mas'ruyatu tasbih inda ta'ajjub ya wasti'dham al-amr. Itu disyariatkan, yaitu mengucapkan tasbih subhanallah ketika terjadi sesuatu yang apa? Mengherankan atau menakjubkan ya dan perkara yang besar. Ya sebagaimana diucapkan oleh Aisyah tatkala mendengar apa ternyata berita kedustaan tersebut telah menyebar ya, telah menyebar. Kemudian di dalam kisah ini damul ghibah, yaitu tercelanya ghibah ya, yaitu apa? Menggunjing ya, menggunjing dan juga apa? Celaan pada orang-orang yang mendengarnya. Jadi orang yang mendengar perbuatan ghibah juga ya ini tercela. Ya, jadi orang-orang yang merasa asyik juga ketika apa mendapat cerita bohong ya atau ghibah ya, gunjingan itu juga tercela. Wa zajar man yata'aha, dan juga peringatan bagi orang yang melakukannya, melakukan ghibah. La siyama, terlebih lagi, lebih-lebih ya idza intadammanat tuhmah, apabila apa terkandung di dalamnya tuhmah. Apa tuhmah? Ya, tuduhan. Ya, terdapat tuduhan apa? Tuhmatul mukmin bima lam yaqa' minhu, yaitu apa? Ya, tuduhan pada seorang mukmin pada apa yang dia tidak apa? Melakukannya. Ya, ini kedustaan. Ya, ini buhtan, yaitu apa? Kedustaan. Ternyata yang dituduhkan itu apa? Tidak dilakukan oleh saudaranya yang beriman, ya. Ini hendaknya hati-hati. Ya, seorang melakukan ghibah ya, dan lebih-lebih dari apa yang digunjingkan tersebut tidak dilakukan oleh saudaranya. Kemudian dalam kisah ini dhammu isa'atil fahisyah, itu tercelanya ya menyebarkan berita buruk ya, berita kekejian ya, mengatakan bahasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala begini dan begitu ya, seperti itu. Waqad qala Allah ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengancam atas yang demikian itu, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah, sungguhnya orang-orang yang mencintai, menyukai tersebarnya itu saja sudah dia apa? Diancam. Fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ini menyenangi saja, menyukai. Berarti lebih-lebih yang apa? Melakukan. Ini namanya apa? Mafhum apa? Aulawi ya, lebih-lebih ya orang yang apa? Menyukai ya, itu yang menyukai saja diancam dengan apa? Ya, dengan adzabun alim. Lebih-lebih orang yang apa? Menjadi ya pentolannya ya, menjadi apa? Penyebarnya ya, yang melakukannya. Sungguhnya orang-orang yang mencintai, menyukai tersebarnya fahisyah, berita buruk, berita kekejian, fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ya, bagi mereka azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Ini yang mencintai. Ya. Makanya kalau ada apa berita buruk ya, hendaknya apa seorang itu apa berita buruk pada saudara kita kaum muslimin, hendaknya waspada, kemudian mengambil apa ya supaya lisan dan pendengaran kita ya terjaga dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau mendatangkan ya siksaan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, ini orang yang menyukai ya, terlebih orang yang apa melakukan dan menyebarkan. Wa fiha tahrimus syak fi bara'ati Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di dalam kisah ini tentang apa? Ya, diharamkannya keraguan. Ya, diharamkan keraguan pada apa? Pada terlepasnya Aisyah dari tuduhan keji. Ya, jadi apa? Kita harus meyakini ya, bukan ragu. Ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha terlepas dari tuduhan keji yang dituduhkan padanya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya telah menurunkan ayat ya akan terlepasnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Berkata ulama, barang siapa yang mencela ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan tuduhan darinya, ya Allah Subhanahu wa taala melepaskan Aisyah radhiyallahu taala dari tuduhan-tuduhan tersebut, au syakka fi bara'atiha, atau dia ragu ya terhadap apa terlepasnya tuduhan tersebut, fala syakka fi kufrihi, maka tidak diragukan akan kekufurannya. Ini dilakukan siapa? Siapa yang ragu dan menolak ya akan berita apa terlepasnya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan keji? Siapa? Dari orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah mereka apa? Ya mendustakan ya bahwasanya Aisyah ya apa terlepas dari tuduhan keji. Ya, mereka ya bahasanya menuduh Aisyah bahasanya Aisyah ya terjatuh dalam perbuatan zina. Ya, kenapa? Li'annahu mukadzibun bil Qur'an, karena orang yang ragu ini pada hakikatnya dia mendustakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an telah turun ya, Al-Qur'an ayat-ayat telah turun dari apa? Bariahnya, yaitu terlepasnya Aisyah dari tuduhan ya, berarti dia telah mendustakan kalau dia ragu bahkan mengingkari ya, wa man kadzdzaba bil Qur'an faqad kadzdzaballah ya, kalau orang itu apa? Mengingkari Al-Qur'an, maka pada hakikatnya dia adalah apa? Faqad kadzdzaballah, maka sungguh dia telah mendustakan Allah. Wa man kadzdzaballah, barang siapa yang mendustakan Allah, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ya, ini dikatakan oleh para ulama. Kemudian faedah lam yaqa fil Qur'an minat taghlid fi maksiyah. Tidaklah terdapat di dalam Al-Qur'an dari peringatan keras ya, minat taglid, dari peringatan keras dalam suatu kemaksiatan ya, apa yang terjadi ya, seperti apa yang terjadi pada kisahul ifk ya, pada kisah ya tuduhan keji ya, itu bi aujaz ya ibarah ya wa asba'iha, dan juga apa dengan apa aujaz, yaitu ringkas dalam ungkapan ya, kemudian apa maknanya yang dalam sekali. Kenapa? Listimalihi alal wa'id asyadid ya, karena terdapat di dalamnya yaitu ancaman yang keras, wal itab al baligh, yaitu apa ancaman yang dalam ya, wazajar al anif, yaitu peringatan yang sangat ya, wastidhamil qaul fi dzalika ya, dan dianggap besar ucapannya pada yang demikian itu ya, dan juga apa ya dianggap buruknya ya dengan cara-cara yang berbeda-beda dan uslub yang ya uslub yang kokoh di sini. Kullu wahidin minha kafin fi babih, maka setiap darinya ya itu cukup pada babnya. Wa madzalika illa liidhari, maka semua yang demikian itu tidaklah dilakukan melainkan untuk menampakkan ya ketinggian atau keagungan kedudukan Rasulullah SAW, wa tadhir, dan apa penyucian dari apa yang ya dari apa yang dituduhkan pada beliau alaihi salatu wassalam ya, karena seorang yang menuduh Aisyah berarti menuduh kepada siapa? Rasulullah SAW ya, menuduh ya kepada suaminya yaitu Rasulullah SAW, mendustakan Rasulullah SAW. Terlebih lagi apabila ragu terhadap baroahnya Aisyah, yaitu tadi mendustakan Al-Quran, dan orang yang mendustakan Al-Quran berarti mendustakan Allah, dan orang yang mendustakan Allah maka dia adalah ya faqad kafar, maka sungguh telah kafir. Kemudian di dalam kisah ini ya takhirul had ya, diakhirkannya hukum had itu adalah hukum yang apa ketentuannya ditentukan oleh syariat, kadarnya adalah ditentukan oleh syariat ya, hukum had itu namanya hukum had, itu kadarnya ditentukan oleh syariat. Misalnya apa? Hukum potong tangan ditentukan oleh syariat, yaitu seorang mencuri dengan kadar tertentu maka apa? Dipotong ya kedua tangannya misalnya. Kemudian apa? Seorang yang berzina maka dia muhsan, yaitu telah menikah, maka ya dihukum rajam, ini ditentukan oleh syariat. Ya, orang kisos hukum hadnya apa? Dibunuh ya karena membunuh. Ini ditentukan oleh syariat kadarnya. Adapun takzir ya, kalau takzir itu ditentukan oleh apa? Ya, menentukan adalah wulatul umur ya. Bisa seorang ditakzir yaitu dengan hukuman misalnya dipenjara ya, atau dihukum dengan suatu hukuman dicambuk, itu adalah takzir. Itu ketentuannya adalah dari
ya wulatul umur. Bedakan antara had dengan ta'zir. Amman yuhsa min iqaihi bihi al-fitnah, ya nabbaha ala dzalika Ibnu Battal. Ya, adapun orang yang diakhirkan ya dari hukum had, dari orang-orang yang ditakutkan ya dari apa? Dari apa yang dia lakukan dari fitnah. Ya, fitnah pada kisah ini, nabbaha ala dzalika Ibnu Battal, maka Ibnu Battal rahimahullah taala memberikan tanbih, memberikan peringatan ya mustanidan ila anna Abdullah bin Ubay ya itu bersandar kepada apa yang disebutkan bahwasanya Abdullah bin Ubay kana mimman qadhafa Aisyah. Ya, jadi Abdullah bin Ubay ini termasuk orang-orang yang apa? Orang yang menuduh. Ya, menuduh terhadap Aisyah. Ternyata apa? Walam yaqa fil hadis, tidaklah terdapat di dalam hadis bahwasanya dia termasuk orang yang dihukum had. Ya, jadi Abdullah bin Ubay ini bukan termasuk orang yang dihukum had. Kemudian Imam Qadhi Iyad ya mengatakan, memberikan catatan bahwasanya ya Abdullah bin Ubay ini apa? Dia tidaklah tetap bahwasanya dia itu apa? Menuduh. Bahkan telah tetap bahwasanya dia adalah termasuk orang yang apa? Ya berdalih. Kemudian dia termasuk orang yang menyebarkannya. Ya, kemudian termasuk orang yang mengumpulkannya. Maksudnya apa? Hukumannya lebih besar dari itu. Jadi hukuman yang ditimpa, yang akan diberikan kepada Abdullah bin Ubay ini lebih besar dari hukum had. Ya, jadi dia tidak dihukum had di dunia, tetapi apa? Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari itu. Ya, bahasanya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul, apa hukuman Abdullah bin Ubay? Karena dia adalah tokoh munafikin, maka apa? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ya, akan diberikan apa? Iqab, akan diberikan adab yang lebih besar. Bahwasanya innal munafikin, sungguhnya orang-orang munafik itu adalah fid darkil asfali minan nar, yaitu berada di keraknya neraka yang paling bawah, yaitu berada di keraknya neraka, ya. Paling bawah. Itu cukup ya untuk apa? Untuk ya menjadi hujah bahasanya kenapa tidak dilakukan ya hukum had terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia apa? Ya hukumannya ya lebih besar dari itu. Ya, adapun nanti siapa yang termasuk ya menerima berita tersebut, yaitu Hamnah bintu Jahsyin, kemudian Mistah, ya, kemudian Hasan bin Thabit, ya ini sudah dihukum had, yaitu di apa hukumannya? Dicambuk sebanyak 80 kali ya, dicambuk sebanyak 80 kali, dan ini hukum di dunia dan ya nanti di akhirat terlepas darinya. Kemudian wafiha, ini untuk menunjukkan ya dalam kisah ini khatarul munafikin, ya bahayanya orang-orang munafik, wasiddatu adwatihim, dan kerasnya apa permusuhan mereka, ya adawatihim, wasiddatu adawatihim, dan apa kerasnya permusuhan mereka, kemudian apa wa khirsuhum, ya dan ambisinya mereka untuk apa ala idza'il muslimin, untuk memberikan apa gangguan pada orang-orang muslim, ya kemudian apa dan wan nail minhum, dan menghina ya kaum muslimin, wa tafriq kalimatihim, dan apa memecah kalimat persatuan mereka. Ya, ini bahayanya orang-orang munafik. Ya, sebagaimana sekarang ini ya orang yang apa? Ya, mengatakan dengan ya hujatan terhadap apa? Agama Islam, kemudian ternyata apa? Di dalam hatinya ya terdapat apa? Kekufuran, ya, menampakkan yaitu kekufuran, yaitu apa? Zahirnya ya mengaku membela Islam, tetapi ya pada batinnya itu menyembunyikan kekufuran. Maka ini adalah ya diancam ya sebagaimana ya ancaman terhadap orang-orang munafik dahulu, ya sama ya bahasanya apa? Mereka innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Maka ini bahayanya orang-orang munafik, karena apa? Mereka masuk dalam safnya kaum muslimin, ya akan tapi apa? Mereka menghembuskan ya perkara-perkara yang di dalamnya menyakiti kaum muslimin,
ya, dan merendahkan, menghinakan mereka, bahkan memecah ya belah persatuan kaum muslimin, ya, memecah belah persatuan kaum muslimin. Ya, ini diantara faedah, dan ini panjang, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, insyaallah bisa dipahami dari apa yang kita baca, ya, bahasanya ya bahaya orang-orang munafikin, ya, itu ya bahayanya sangat sangat besar sekali, ya, terlebih lagi apabila mereka berada di tengah-tengah ya kaum muslimin, ya, karena mereka menampakkan keislaman, ya, menyembunyikan kekufuran dalam hati-hati mereka, dan terkadang mereka kekufuran mereka tampakkan, ya, tetapi di sini nanti akan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ya tidak melakukan ya seperti ya seharusnya karena hukumnya orang-orang munafik itu aslinya ya dibunuh, ya, tetapi karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk ya tokoh dari ya kabilah Khazraj, ya, kemudian ya Rasulullah SAW tidak melakukan hukum yaitu bunuh padanya, karena ya ditakutkan, dikhawatirkan fitnah yang lebih besar ya yang akan terjadi, karena dia termasuk orang yang ucapannya diterima di kaumnya. Ya, ini masalah yaitu apabila seorang itu termasuk ya tokoh yang ucapannya itu diterima ya di kaumnya, maka itu tadi beliau tidak lakukan karena nanti dianggap bahwasanya Muhammad telah ya membunuh ya sahabatnya, sebagaimana yang kita ketahui ya juga pelajari dalam pembahasan ya kitab tauhid ya tentang pembahasan ya kenapa tokoh dari munafikin ya mereka ya kemudian dahulu Rasulullah SAW ya tidak melakukan ya hukum bunuh kepada mereka, padahal adhiyahnya mereka telah gangguan mereka tampak sekali ya di antara sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka ya menggembosi pada saat perang Uhud, ya, juga ya pada kisah-kisah yang lainnya ya bagaimana mereka telah ya melakukan adhiyah, ya melakukan gangguan terhadap kaum muslimin ya, dan terlebih khusus ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.